Shalom, selamat malam dan salam sehat, tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa kami, kiranya kasih pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Selalu ada sukacita meskipun di tengah-tengah berbagai pergumulan. Dan terlebih senantiasa mengucap syukur bahwa kasih Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Mari saudara-saudara yang kekasih, bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari kita mengangkat pujian syukur kita. Kekuasaannya memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan dan memberitakan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini. Oleh kasih setia penyertaan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami. Di tengah keletihan, bahkan mungkin kelemahan-kelemahan kami datang dalam kerinduan, menaikkan pujian dan syukur kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus Engkau menuntun kami, memberkati kami semua di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi bahagian kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Urapi mulut, bibir, pikiran, hati hamba untuk dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman hidup yang menghidupkan itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terambil dari Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan 4.000 orang. Yesus berkata, memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bergerak oleh belas kasihan karena orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Aku tidak mau menyuruh mereka
pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat ini sunyi dan tidak mendapat roti untuk mengenyangkan banyak orang yang begitu banyak jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi berapa ikan. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Setelah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur dan memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang masih sisa, 7 bakul penuh, dan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, tema renungan kita adalah belas kasihan yang menghadirkan kehidupan. Belas kasihan Tuhan yang menghadirkan kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa tentang Yesus memberi makan kepada 5.000 orang adalah sebuah peristiwa yang tentu sudah sering kita dengar. Dan kembali pada malam hari ini, justru kita mendapati kisah tentang bagaimana Yesus juga memberi makan kepada 4.000 orang. Kalau kita melihat dan mensejajarkan dua kisah ini, memang ada perbedaan-perbedaan. Tidak hanya dari berapa jumlah yang diberi makan oleh Yesus pada saat itu. Yang satu 5.000 dan yang lain 4.000. Perbedaan yang lain adalah pada peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Di situ kita mendapati 5 roti dan 2 ikan yang diberkati oleh Tuhan dan kemudian diberikan kepada 5.000 orang. Namun malam ini dalam kisah Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, kita mendapati di situ bahwa ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu menarik untuk senantiasa kita renungkan firman ini. Bahwa dari firman Tuhan pada malam hari ini, satu poin dari banyak hal yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ia digerakkan oleh belas kasihan terhadap kenyataan bagaimana orang banyak yang mengikut dia dalam kondisi yang lapar. Mereka selama ini menyaksikan dan mengikuti Yesus untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan di antara mereka tentunya juga sudah mengalami pemulihan-pemulihan. Kalau kita melihat yang menjadi latar belakang teks pembacaan kita malam ini, kita mendapati di situ bagaimana banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan tentunya di antara mereka ada begitu banyak yang juga mengikuti Yesus untuk menyaksikan dan mendengar tentang perkataan-perkataan Yesus yang penuh kuasa. Perkataan-perkataan Yesus yang memberikan pemulihan, pembaharuan dalam kehidupan mereka. Dan Yesus melihat bahwa mereka-mereka yang mengikut dia dalam kondisi yang lapar. Ia mengatakan kepada muridnya dalam pembacaan kita tadi, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kasih Tuhan memberikan kehidupan.
Ketika ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Dan murid-murid mengatakan, di sini ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kita tidak mendapati sebuah respon atau pertanyaan balik dari Yesus tentang mengapa hanya segini. Bagaimana mungkin bahwa 7 roti ini dapat mengenyangkan sekian orang begitu banyak, walaupun ditambah dengan ikan-ikan kecil. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang ada pada saat itu diambil oleh Yesus, dan Yesus seperti biasa mengucap syukur atas apa yang ada dan mengucapkan berkat atasnya. Menarik untuk kita renungkan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan apa yang ada pada saat itu, ya, meskipun dari sisi jumlah, tentunya secara logika atau hitungan matematika kita tidak akan mungkin mengenyangkan orang banyak. Yang tadi dikatakan bahwa ada 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi ketika roti dan ikan itu ada di tangan Yesus, ini tentu menjadi sebuah perkara lain. Dan bagaimana kemudian ketika roti itu telah dipecah-pecahkan dan dibagi kepada orang banyak itu, ternyata menghasilkan 7 bakul. Kalau di dalam peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang, ada 12 bakul. Namun dalam peristiwa Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang, yang sisa adalah 7 bakul. Ini berarti bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dengan memberikan makan kepada 4.000 orang pada saat itu, ternyata semuanya dapat terpenuhi. Mereka makan sampai kenyang. Dan ini tentu membuat mereka menjadi puas. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin penting apa untuk kita renungkan dari firman Tuhan pada malam hari ini? Yang pertama, adakah kepekaan hati? Adakah kita pernah tergerak oleh belas kasihan ketika melihat sesama kita membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan? Apalagi di tengah-tengah pandemik ini. Adakah tangan kita bisa terulur? Atau ketika kita juga mendengar beberapa daerah di Indonesia mengalami bencana alam, adakah tidak hanya simpati sekedar bahwa kita menyatakan doa? Oke, sebagian orang mengatakan itu sudah cukup. Tapi dengan apa yang ada pada kita, bisakah kita juga menyatakan empati kita sebagai wujud konkret akan belas kasihan kita kepada sesama kita yang membutuhkan? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang pergumulan kita adalah begitu sulitnya mensyukuri apa yang ada, apalagi kalau apa yang ada itu sedikit. Terkadang ini menjadi sebuah alasan atau dalih bahwa bagaimana mungkin saya bisa berbagi, sedangkan pada diri saya, pada keluarga saya juga mengalami kondisi-kondisi di mana kami juga membutuhkan. Kita teringat peristiwa dalam perjanjian lama ketika Elia datang kepada janda di Sarfat. Kita tahu kisah itu bahwa bagaimana ibu janda ini hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak di buli-buli. Elia meminta lebih dahulu untuk dibuatkan roti. Elia juga tentu tahu bahwa apa yang ada pada ibu janda ini tinggal sedikit. Karena dia juga mengatakan, saya akan pulang membuat roti
dan saya akan makan dengan anak saya, setelah itu kami mati. Ini kondisi yang betul-betul sangat memprihatinkan. Tapi Elia mengatakan, berikanlah dulu kepada aku. Baru kemudian, setelah itu engkau mengambil bahagian di dalamnya. Dan ternyata ketika ibu janda ini mengambil tepung yang ada di dalam tempayannya, setiap ia ambil, ternyata masih ada yang tinggal. Tepung itu tidak pernah habis, dan juga minyak. Di sini kita melihat bahwa ketika kita tetap mensyukuri apa yang ada, seberapa yang ada pada kita, maka tentunya di dalam Tuhan, apa yang hanya sekedar, apa yang sedikit itu bisa menjadi hal yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Kuncinya di mana? Kita ingat perikop kita tadi, bahwa ketika itu ada di tangan Tuhan, itu disyukuri, maka itu menjadi sebuah hal yang melimpah. Jadi kuncinya bahwa ketika kita mensyukuri apa yang ada pada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Justru iman kita kadang menantang kita. Apakah kita bisa memberi ketika kita sendiri berada dalam kekurangan? Justru disitulah iman yang begitu luar biasa. Jadi dengan apa yang ada pada kita syukuri itu, dan kemudian kita berbagi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membutuhkan uluran tangan, tidak hanya simpati, tetapi empati kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bahwa Yesus tidak hanya tahu pergumulan-pergumulan kita di seputar apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Yesus juga menjadi begitu peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Itu kita lihat dalam peristiwa Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang dalam pembacaan kita malam ini. Dengan kata lain, kepedulian, belas kasih Tuhan adalah sebuah perhatian yang konkret dan menyeluruh dalam kehidupan kita. Tidak hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tentunya juga adalah kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Ini yang harus kita yakini di hadapan Tuhan. Pemeliharaannya, kasihnya akan selalu nyata bagi kita anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Belas kasihannya sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Ia telah mati, ia telah menderita, namun ia bangkit. Ini memberikan jaminan yang pasti bahwa kasih Tuhan memang tidak perlu diragukan lagi. Dan bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyatakan itu dalam kehidupan kita, untuk berbelas kasih dengan sesama kita dan mensyukuri apa yang ada pada kita. Jangan nanti kalau ada hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini, baru kita menyatakan haleluya, puji syukur kepada Tuhan. Namun hal-hal yang lain, yang kecil, yang juga mungkin Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, terkadang tidak menjadi sebuah perhatian iman kita, bahwa sesungguhnya itu juga patut kita syukuri. Bukankah kita menikmati nafas kehidupan yang gratis, udara yang gratis setiap hari? Ini hal-hal yang kecil, yang tentunya hendaknya menyadarkan kita untuk menjadikan kehidupan kita juga tergerak oleh belas kasihan dan mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita dalam berbagai pekerjaan dan usaha kita. Dan Tuhan memberkati kita di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjuangan kita. Amin firman Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah
kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh anugerah ilahiku mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang juga senantiasa tergerak oleh belas kasihan, untuk menyatakan kepedulian kami terhadap sesama kami yang membutuhkan. Karena Tuhan lebih dahulu telah menyatakan kasih Tuhan yang begitu dalam kehidupan kami. Ajar dan tuntun kami ya Roh Kudus untuk mensyukuri apa yang ada pada kami yang Tuhan berikan. Karena ketika itu kami syukuri di hadapan Tuhan, maka apa yang ada itu menjadi melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami terus meyakini penyertaan-Mu, bahwa Engkau selalu memenuhi kebutuhan hidup kami. Apapun yang menjadi kebutuhan kami, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu yang bersekutu pada malam hari ini. Tidak hanya jemaat Warakas, namun seluruh saudara-saudara kami yang juga mengambil bahagian dalam persekutuan sehati dalam doa malam ini. Hidup dan kehidupan kami selalu dan senantiasa pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dalam berbagai perjuangan, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kami, tentang kebutuhan-kebutuhan hidup kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha dan kerja kami, bahkan juga di dalam kelemahan-kelemahan atau sakit kami. Ya Allah ya Tuhan kami percaya kuasa kasih Tuhan memberikan pengharapan, tuntunan dan kekuatan bagi kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami juga menaikkan doa kami untuk orang tua kami para lansia dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka, dalam kesendirian, dalam keterbatasan, dalam kelemahan. Anugerahkan senantiasa iman dan pengharapan untuk dapat menikmati usia indah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga. Ya Allah ya Tuhan kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami bencana di daerah-daerah mereka. Tuhan kami mohon penghiburan, berkat pemeliharaan-Mu bagi mereka semua. Berkati kami sebagai gereja-Mu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Kami serahkan waktu istirahat tidur malam ini, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita di dalam Tuhan. Kita mendapatkan tuntunan kekuatan dan telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala hal dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat bagi kita semua, tetap semangat. Shalom dan Bongimelo.